Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astrid Rahmat, NIM channel 111711388 dari kelas B angkatan 2017. Nah, kali ini saya akan melakukan keterampilan klinik yaitu anestesi lokal infiltrasi. Nah, selanjutnya saya akan melakukan persiapan alat dan bahan, di mana di sini ada NaCl 0,9%, ada alkohol 70%, ada betadine, kemudian ada lidocaine dengan epinefrin, kemudian ada lidocaine tanpa epinefrin. Selanjutnya ada handscoon steril, kemudian ada kapas alkohol atau alkohol swab, kemudian ada kasa steril, kemudian ada spoit 5 cc atau sesuai dengan kebutuhan pasien, dan juga ada manekin. Selanjutnya saya akan melakukan inform consent terhadap pasien. Nah, selamat pagi adik, perkenalkan nama saya Dr. Astrid, saya dokter yang bertugas hari ini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan teknik penyuntikan, gunanya itu untuk memasukkan obat nanti untuk menghilangkan rasa sakit pada saat adik menjalani operasi. Nah, nanti mungkin rasanya itu agak kurang nyaman, dan juga pada saat dilakukan penyuntikan itu adik akan merasakan sedikit sakit, tapi saya pastikan saya bekerja secara profesional dan sesuai prosedur. Adik berhak menolak, tapi saya pastikan untuk adik tetap menjalani prosedur. Nah, apakah adik bersedia? Oh ya, bersedia. Nah, selanjutnya saya akan melakukan cuci tangan rutin 6 langkah. Nah, selanjutnya saya akan melakukan atau memakai sarung tangan steril. Nah, setelah itu saya akan melakukan desinfeksi terhadap area luka. Nah, yang pertama saya akan menggunakan kapas dengan diberikan betadine. Kemudian saya akan melakukan desinfeksi di area luka, yaitu dari dalam keluar secara sirkuler. Kemudian saya akan melakukan desinfeksi ulang dengan menggunakan alkohol 70%. Dengan menggunakan cara yang sama, yaitu dari dalam keluar secara sirkuler. Nah, setelah melakukan desinfeksi di area luka, saya akan menentukan dosis untuk dimasukkan pada spoit. Nah, selanjutnya di sini yang pertama itu ketika kita menggunakan lidocaine dengan epinefrin, kita akan menggunakan dosis maksimalnya itu 7 mg per kilogram berat badan. Nanti akan dikalikan dengan berat badan pasien, di mana berat badan pasien itu yaitu 20 kg. Nah, di sini dosis maksimalnya itu 7 mg dikalikan dengan 20 kg, maka hasilnya itu 140 kg ya, 140 mg. Nah, kemudian kita akan bagi sesuai yang diperlukan. Jadi jumlah ampul yang diperlukan itu 140 dibagi 40, maka hasilnya itu 3,5 ampul. Nah, jika kebutuhan lidocaine itu lebih banyak, maka 3,5 ampul tersebut akan kita encerkan menggunakan NaCl 0,9%. Nah, dengan perbandingan 1:1. Nah, kemudian jika menggunakan lidocaine tanpa epinefrin, dosis maksimalnya itu 5 mg per kilogram berat badan, nanti dikalikan dengan 20 kg sesuai dengan berat badan pasien. Nah, kemudian jadi jumlah ampul yang diperlukan itu 5 mg dikali dengan 20, hasilnya itu 100 mg. Nah, kemudian jadi jumlah ampul yang dibutuhkan itu 100 dibagi 40, maka hasilnya itu 2,5 ampul. Nah, jika kebutuhan lidocaine itu lebih banyak, maka 2,5 ampul lidocaine 2% itu kita encerkan menggunakan NaCl 0,9% dengan perbandingan 1:1. Nah, selanjutnya setelah menentukan dosis, saya akan melakukan penyuntikan dengan dosis, yaitu menggunakan lidocaine tanpa epinefrin, yaitu lidocaine 2% sebanyak dengan dosis yaitu dengan memakai ampul sebanyak 2
2 mili 2 ampul, sorry. Nah, kemudian saya akan mengisi spoid dengan lidocaine tanpa epinefrin. Kemudian saya akan encerkan menggunakan NaCl 0,9%. Nah, selanjutnya saya akan membersihkan area luka menggunakan kapas kering. Kemudian saya akan melakukan penyuntikan, yaitu di area luka dengan sudut 45 derajat dengan kedalaman 0,5 mm sampai dengan 3 mm. Nah, permisi adik, saya akan melakukan penyuntikan, mungkin agak sedikit sakit, mungkin bisa kita tarik nafas. Nah, di sini teknik penyuntikan itu dengan menghadapkan jarum suntik atau bevel itu ke arah atas, kemudian kita tentukan sudutnya itu 45 derajat, kemudian kita suntikkan pada area luka tabe di adik. Kemudian jika sesuai dengan kedalaman yang diperlukan, kemudian kita akan aspirasi terlebih dahulu untuk melihat apakah ada darah atau tidak. Nah, kemudian setelah diaspirasi, kemudian kita akan memasukkan obat secara perlahan. Kemudian kita tarik perlahan jarumnya atau bevelnya sedikit keluar, kemudian kita mobilkan ke arah lain untuk melakukan penyuntikan. Nah, kemudian kita lakukan lagi aspirasi. Setelah itu kita suntikan lagi obatnya. Kemudian kita lakukan hal yang sama, kita arahkan ke arah lain, kemudian kita aspirasi, kemudian kita suntikan sampai obatnya itu habis. Nah, selanjutnya saya akan melakukan menaruh alkohol swab pada area luka. Kemudian saya akan melepaskan jarum suntik tersebut. Nah, selanjutnya saya akan membuang spoid di tempat sampah benda tajam. Kemudian saya akan membersihkan alat, kemudian saya akan melakukan cuci tangan rutin 6 langkah.